Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore selamat sore teman-teman Ansor Becawang Internet dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga puasa dilancarkan ya di hari Ramadan kali ini walaupun masih dalam keadaan corona begitu. Nah, episode kali ini adalah episode yang spesial sekaligus agak menyedihkan ya bagi kami para kru, sebab ini adalah episode pungkasan dari serial Nganu dan Nganan di Ramadan kali ini, dan kali ini merupakan episode yang paling akhir. Nah, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, tentunya kami juga mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu adalah beliau Mas Nur Effendi dari Persatuan Wartawan Indonesia. Yeah. Selamat datang Mas Pendi. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Sehat Mas G? Alhamdulillah. Walaupun tadi agak macet-macetan Mas G. Yeah. Di jalan, alhamdulillah bisa mampir ke sini. Nah, selain itu juga kami akan membahas satu tema yang amat menarik ya. Kawan-kawan, yaitu adalah tentang pemilu 2024 dan hal-hal yang belum usai. Tentu kita di sini tidak hanya sekedar akan membicarakan soal sosok atau orang yang dianggap ideal untuk memimpin sebuah daerah, tetapi juga kita akan melihat bagaimana sepak terjang orang tersebut, dan kemudian kalau memang dirinya itu memiliki warisan-warisan terdahulu, misalkan kayak bupati sekarang itu, apakah kemudian itu menjadikan trust issue tersendiri untuk memilih kedepannya sebagai sebuah pemimpin begitu. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini, saya akan memberikan satu pertanyaan yang cukup simpel sebetulnya, Mas. Pemilu 2024 ini kan sudah agak gila-gilaan ya Mas ya, gencarannya begitu. Bagaimana kemudian dengan pilkada itu sendiri, khususnya di daerah Pati? Monggo untuk dijawab. Ini apa ya? Kalau soal pemilu ini yang lagi rame ini soal pemilu nasional ya. Yeah. Yang pilkada masih belum begitu mengemuka. Okay. Bahkan di Pati aja yang katanya itu kota yang selalu ramai ketika pilkada itu belum begitu bergeliat soal itu, walaupun pembicaraan sudah mulai tapi belum begitu menghangat gitu. Nah, saat ini masih pada proses-proses yang memantapkan wacana, saya pikir itu. Di tingkat elit, kemudian di tingkat bawah juga seperti itu. Dan mungkin saja ada beberapa tokoh yang mulai cek sound lah begitu. Cek ombak ya Mas ya. Gitu. Kalau untuk ini Mas, ini kan Bupati sekarang Pak Haryanto itu kan 2 periode menjabat. Nah, tentu ada hal-hal yang sekiranya itu belum selesai dikerjakan. Nah, itu apa saja, Mas? Kira-kira? Iya, banyak hal sebenarnya. Siapapun pemimpinnya, saya pikir itu tidak akan tuntas dalam waktu 2 periode 10 tahun. Karena memang apalagi kalau ngomong Pati ya, Pati itu luasnya relatif besar ya, 21 kecamatan, 406 desa dan kelurahan. Ini kan tidak sempit ya. Lain mungkin dengan daerah tetangga kan begitu. Nah, cuman ada berbagai hal yang saya kira perlu penekanan untuk proyeksi ke depan ketika nanti ada tokoh-tokoh yang berminat untuk kemudian memimpin atau mendandani Pati yang lebih baik gitu.
saya nggak akan ngomong soal infrastruktur ya. Saya pikir di semua daerah sama, gitu. Sama gitu loh. Tapi saya justru ngomong soal sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, pengelolaannya, atau potensi-potensi yang ada di daerah. Nah ini yang kemudian bisa kemudian dieksplor, saya pikir dari tokoh-tokoh yang ingin menjadi atau mengelola padi ke depan. Jadi tidak hanya kemudian berpikir infrastruktur ya, mohon maaf ya, kalau kita ngomong soal serapan anggaran saat ini kan selalu saja itu. Saya juga kadang agak gimana gitu kan, agak nggak enak juga ketika kita tahu serapan anggaran hanya didasarkan pada indikasi infrastruktur. Ini kan repot juga. Semuanya infrastruktur. Oke lah, infrastruktur itu memacu kemudian bangkitnya ekonomi, kemudian sektor-sektor yang lain. Iya. Tapi kemudian di sektor lain juga harus berbarengan, misalkan pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, budaya, apalagi yang khusus pemberdayaan masyarakat, terutama yang UMKM. Oh gitu. Ya, menarik perbincangan kita sore hari ini. Tapi satu hal Mas, berarti penekanan tadi adalah soal potensi dari wilayah tersebut, kayak misalkan di daerah Juwana yang memang memiliki potensi perikanan yang lumayan besar, kemudian di daerah-daerah lain yang kemudian memiliki potensi untuk di daerah pertanian. Nah, akan tetapi zaman berganti kan, kemudian datanglah sebuah investor masuk, kemudian mendirikan sebuah pabrik. Kalau tidak salah ada 3 kawasan di daerah Pati itu sendiri, ada di daerah Margorejo, kemudian di daerah Batangan, dan yang satunya lagi daerah Trangkil kalau tidak salah. Nah, dengan melihat potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, apakah kemudian adanya pabrik ini bisa jadi menghambat laju pertumbuhan di daerah tersebut, Mas? Monggo. Kalau ngomong potensi, iya. Tapi kalau ngomong soal penyerapan tenaga kerja, kemudian pengentasan kemiskinan jangka pendek, arti begitu, iya, itu juga berpengaruh gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau ngomong soal padi, sebenarnya kita sudahlah, jangan jauh-jauh. Kita sudah tagline kita, Bumi Minatani. Oh iya. Itu potensi besar. Gitu. Artinya apa? Padi misalkan soal kelautannya sudah, kita itu garis pantainya 60 km misalkan. Itu besar sekali, itu panjang sekali. Kemudian potensi perikanan perikanan tangkap. Betapa kapal-kapal kita itu lebih leading dari kapal-kapal daerah lain misalkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana misalkan industrialisasi itu muncul untuk mendukung itu gitu. Mungkin pengolahan sektor perikanan, kemudian yang lain sebagainya. Dari hulu sampai hilir saya pikir bisa digarap soal itu. Nah, ini butuh saya pikir tokoh-tokoh ahli-ahli yang bergerak di bidang itu akan lebih tahu itu. Yang kedua soal pertanian. Pertanian ini kita itu selalu surplus ya dalam dalam data BPS itu. Jadi kalau kita lihat data BPS itu tahun 2020 saja itu kita itu luasan panen kita itu 110.000 hektar lebih. Kalau dikonversi jadi beras itu sekitar 300-an ribu ton. Ya, ini luar biasa. Artinya ketika ini tidak digarap sektor usahanya mulai hulu ke hilirnya, ini petani ya akan seperti ini terus. Ya, jadi bagaimana kemudian yang kesulitan sekarang itu kan yang terjadi itu petani itu kesulitan mengakses ke Bulog misalnya. Itu satu contoh misalkan. Nah, ini dengan misalkan spesifikasi berasnya tidak sesuai dengan spek. Nah, ini bagaimana kemudian pemerintah untuk mendorong kemudian membuat semacam inovasi kebijakan yang bisa untuk mendorong itu.
Yeah. Jadi kayak semacam kalau apa namanya, kalau perlu misalnya bikin holding company saja yang kemudian itu bisa mengelola dari hulu ke hilir soal pertanian itu. Ya. Ya, amat menarik sekali ya. Saya berikan kepada teman-teman kalau ingin bertanya silahkan gitu. Nah, berbicara soal tadi ya Mas ya, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan bahwa menyoal pertanian misalkan ada beberapa hal yang saya kira mulai kemudian bergeser. Tadi yang jenengan katakan tadi adalah bahwa adanya investor masuk itu sebagai salah satu bentuk invasi pertumbuhan kepada agar kita mendapatkan keuntungan, begitu kan Mas. Nah, akan tetapi apakah kemudian itu ya kembali lagi tidak menghilangkan semacam kayak potensi yang ada di daerah tersebut, atau misalkan katakanlah dampak dari pendirian pabrik tersebut soal AMDAL yang ya kita tentu melihat adanya sebuah pendirian pabrik, tentunya dampak lingkungan yang terjadi di daerah tersebut pasti ada, begitu Mas. Iya, kalau saya melihat dari investasi ya yang masuk besar-besaran, terutama dari PMA itu ya dari Korea Selatan itu, memang itu kan garmen ya. Garmen itu kalau saya menyimpulkan itu memang menyerap tenaga kerja, tapi kemudian ekses kedepannya ini kalau tidak diimbangi dengan peningkatan pemberdayaan UMKM atau potensi-potensi lokal yang lainnya, itu juga akan bisa menjadi persoalan gitu. Artinya begini, garmen itu kan padi nggak ada potensi itu. Misalkan kulitnya atau kainnya, benangnya nggak ada. Gitu. Tidak diproduksi di sini ya. Artinya sirkulasi produksi mulai dari hulu ke hilir atau sisi bisnis dari hulu ke hilirnya nggak ada. Gitu. Nah, murni itu corporate dari luar yang kemudian menanamkan. Memang sisi positifnya adalah merekrut atau mengentaskan banyak pengangguran. Gitu. Yeah. Tapi jangan salah ya, jadi kita harus pelajari semua bahwa aspek-aspek yang seperti itu juga harus diimbangi dengan program lain yang bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di sektor yang itu tidak rentan akan terpaan resesi. Kalau perusahaan ini kan rentan sebenarnya. Yeah. Kemarin aja COVID itu sudahlah, itu kan yang perusahaan-perusahaan besar kan sudah nggak tahu itu kan mau kemana, itu kan agak terombang. Iya, dia yang paling kena dampaknya, yang kemudian banyak PHK, banyak macam-macam. Nah, kalau UMKM ini kan sangat tahan itu, dan resesi itu sangat tahan mereka. Pelaku UMKM jatuh bangun lagi. Itu yang sebenarnya itu kenapa kita nggak jadikan UMKM itu sebagai potensi kan begitu. Apapun itu kan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada kan itu. Jadi saya pikir industrialisasi itu juga harus selaras dengan pengembangan UMKM yang ada di padi, agar kemudian masyarakat ketika itu terjadi resesi atau hal-hal yang di luar yang kita perkirakan, itu tetap masyarakat bisa bertahan. Kalau hanya mengendalikan PMA kemudian itu saya pikir jangka pendek ya. Jangka pendek. Kemudian misalkan investor taruhlah misalkan sudah menganggap di padi itu nggak kondusif katakanlah, dia pindah kan. Ya kan nggak ada yang bisa memboboti kan gitu. Coba pindah gitu. Nah, saya sudah nggak betah di sini kan begitu. Keuntungannya sudah habis gitu. Misalkan hitung-hitungan ekonomi juga juga seperti itu. Belum nanti bisnis yang merosot atau bagaimana. Belum nanti ada resesi. Kemarin sudah kena resesi. COVID. Ini nggak tahu ke depan seperti apa kan. Kita juga nggak tahu. Tapi kalau UMKM itu kan sudah tahan banting ya Mas ya. Banting, istilahnya seperti itu. Dan itu semua bisa multiplier efeknya lebih nyata UMKM itu.
tonggone, temennya, wah iya, keluarganya, sanak saudara, mungkin bisa saling support satu sama lain. Nah, kalau misalkan ibaratnya kan dia investor itu kalau udah tidak ada ya sepahnya lagi untuk diserap itu kan dibuang istilahnya kan begitu. Nah, ada tidak upaya untuk pencegahan agar sepahnya itu ketika dibuang itu tidak jelek-jelek amat gitu loh Mas? Istilahnya begitu. Bisa ya itu. Jadi apa ya? Kalau pemerintah sekarang kan sudah terbuka ya. Terbuka artinya begini. Dia membuka potensi ya. Bukan hanya potensi alam, tapi juga potensi mungkin UMR rendah itu juga potensi loh. Oh iya, jelas. Jadi menarik investor, terus kemudian harga tanah murah itu juga potensi. Tapi bagaimana kemudian itu potensi itu kemudian kita tawarkan ke berbagai investor yang itu saya pikir bisa saling melengkapi. Kalaupun satu ambruk, satu kemudian dia membuang sepah saja terus kemudian pergi, itu kemudian masih ada yang mengisi lagi. Ya, itu kayak di berbagai daerah seperti itu gitu. Kayak di Kendal itu sudah bikin mulai menggenjot itu. Di semua investasi. Tapi sekali lagi ya industrialisasi juga harus diantisipasi ya kaitannya dengan konservasi alamnya. Di pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah itu jangan sampai kemudian kalah dengan program investasi yang ngawur. Ini yang sulit Mas sebetulnya Mas. Ya, disadari atau tidak itu menurut saya ketika saya itu kan kebetulan di Semarang masih sekolah Mas. Itu ketika keliling-keliling di sekitaran kompleks kawasan pabrik itu yang kemudian menjadi hal yang sangat mengganggu bagi saya itu adalah kawasan yang kumuh gitu. Kemudian daerah-daerah yang ada di sampingnya itu juga akan merasakan hal yang sama dengan apa yang ada di sekitaran tersebut. Misalkan soal debu, kemudian soal air yang kemudian bisa jadi mengkeruh begitu dan sebagainya. Nah, untuk hal ini apakah kemudian komitmen besar dari pemerintah akan memberikan sanksi tegas misalkan dari pihak pemerintah kalau misalkan tidak taat soal AMDAL akan dicabut izinnya atau sanksi-sanksi yang lain. Ini saya pikir berlaku ya di banyak daerah. Saya melihat seperti itu. Di Pati juga seperti itu ya. Jadi penegakan hukumnya itu masih relatif rendah. Dalam arti begini ya, dalam AMDAL jelas kan di situ kan pasti ada rekomendasi yang harus dilakukan misalkan kok itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, ketika tidak ya jelas ada konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, ini yang kadang-kadang memang ketegasan ini yang belum kita lihat gitu. Jadi akhirnya muncul seperti itu dampak-dampak kepada masyarakat. Kayak yang di yang di arah Juwana kan juga begitu kan, bau gitu kan. Itu juga sampai sekarang juga agak mending lah sekarang lah. Nah, dulu itu sebelum ada yang menyampaikan kemudian pemerintah turun itu juga luar biasa. Artinya kalau menurut saya itu adalah keberadaan dari adanya sebuah pabrik itu sesuatu yang oleh masyarakat biasa itu kan tidak bisa kita duga Mas ya. Datangnya begitu saja oleh kebijakan pemerintah. Misalkan ada dari beberapa orang misalkan kalau untuk menolaknya juga kalau misalkan dia perkumpulannya cuma sedikit juga agak percuma. Begitu. Apakah sudah ada pertanyaan? Masuk? Saya bacakan dulu Mas. Kita ke pertanyaan dari netizen dulu Mas. Iya, monggo. Biasanya ini netizennya agak punya suara-suara nyaring. Nah, ini dari pertanyaan dari Mas Abu Rifai, saya bacakan. Benar memang mau siapapun pemimpinnya, bahkan jika masa kepemimpinannya seumur hidup, pasti akan senantiasa ada hal-hal yang tidak usai. Pertanyaan kemudian, seberapa jauh
atau banyak ketidakselesaian itu berangkat dari hal-hal yang dijanjikan atau dicanangkan bupati. Itu. Dalam konteks daerah ya, sebenarnya yang menjadi leader itu bukan hanya eksekutif ya, bupati, tapi juga ada yang namanya legislatif. Nah ini yang kemudian ketika fungsi-fungsi eksekutif dan legislatif ini jalan, saya pikir apa yang kurang misalkan dalam sebuah kebijakan eksekutif itu akan bisa didorong oleh legislatif. Nah maksud saya begitu. Jadi kadang-kadang begini, makanya masyarakat itu perlu butuh ikut andil dalam pembangunan, dalam mendorong akselerasi ini perekonomian dan lain sebagainya. Itu juga bisa lewat politik sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman itu bilang begini, politik itu kotor, ngapain kita sudah tapi ketika jalannya elek itu mesti yang ditagih dia ini DPR, dia ini kepala DPU-nya lah seperti itu. Tapi dia nggak mau kemudian ikut mengawal politik itu. Artinya apa? Stigma politik yang kejam itu atau yang kotor itu sebenarnya bisa kita isi dengan orang-orang yang punya pemikiran cemerlang, punya kiprah yang lebih baik. Itu akan bisa memberikan warna pada daerah. Artinya apa? Artinya di sini membangun suatu daerah itu tidak hanya butuh eksekutif atau bupati yang bisa mengeksekusi kebijakan tertentu. Tapi ketika kebijakannya itu agak melenceng ataupun belum dilakukan, maka butuh dorongan dari kalangan legislatif atau yang biasa kita sebut wakil rakyat itu. Ya. Jadi aspirasi masyarakat bisa kita sampaikan di situ, kemudian dibahas, dikomunikasikan, kemudian diformulasikan dan direncanakan menjadi kebijakan dalam Akan tetapi Pak Mas Nyun Sewu dalam prakteknya itu kayaknya kok agak susah sekali. Kita berhadapan dengan realitas bahwa adanya partai-partai dan kemudian tentu kalau misalkan kita ingin masuk di dalam badan legislatif tersebut juga akan membutuhkan biaya yang bisa dikatakan cukup besar begitu kan. Nah itu yang kemudian saya kira mengakibatkan minimnya partisipasi dari banyak orang untuk ikut di dalam kontestasi politik. Nah, saya ada pertanyaan Mas, tapi ini agak berseberangan dengan topik-topik kita soal ini Mas, banjir Mas. Nah, itu kan di daerah Juwana sering terkena adanya banjir begitu kan ya, katakanlah banjir setiap kali ada musim hujan yang cukup lama, kemudian luapan air naik dan akhirnya banjir. Nah, selama pemerintah ini menjabat, ada tidak jenengan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh bupati atau pemerintah terkait untuk menanggulangi hal tersebut, gitu? Upaya sebenarnya banyak ya, saya akan melihat. Jadi kalau misalkan bupati yang Pak Haryanto ini 2 periode ini juga banyak sekali beliau itu memang mendesak dan memang akhirnya kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal normalisasi Sungai Juwana. Jadi kalau Sungai Juwana itu kan kewenangannya dari pemerintah pusat memang. Kalau daerah BWS itu. Ya, itu kepanjangan dari pemerintah pusat. Sehingga daerah hanya bisa mendorong. Nah, daerah yang bisa dilakukan adalah dia membantu kemudian menata landai yang ada di sekitar, sosialisasi dan kemudian menata sungai-sungai, anak-anak sungai yang kemudian masuk ke situ. Ada puluhan atau bahkan ratusan atau anak sungai yang masuk. Nah, hanya saja. Jadi kalau soal ngomong banjir ini sebenarnya butuh sinergi bersama ya, bukan hanya pemerintah. Agak susah kalau kita membebankan pemerintah ya. Kita harus fair saja gitu, karena bebannya cukup berat. Artinya apa? Artinya begini ya. Taruhlah satu contoh misalnya, pemerintah ngeruk sungai, tapi kemudian yang di atas
pola masyarakatnya itu ya wis sisih kemudian buang buka sampah sembarangan. Iya, buang sampah, buka lahan untuk tanaman semusim, akhirnya kemudian air itu kemudian menjadi air permukaan, air hujan itu turun kemudian menjadi air permukaan, tidak bisa terserap, akhirnya sudah gelontor aja, akhirnya ke kali gitu, ke laut. Akhirnya kali yang sudah dinormalisasi, barusan dinormalisasi, akhirnya kemudian ada air yang bercampur lumpur, sampah dan lain sebagainya, akhirnya kemudian sedimentasi naik lagi begitu kan. Nah, maksud saya yang sinergitas bersama itu di situ. Kalau beban untuk pemerintah agak susah. Nah, justru pemerintah yang bisa mendorong itu adalah kebijakan-kebijakan yang berwawasan hijau menurut saya. Artinya apa? Artinya misalkan kalau ngomong soal kebijakan RTH, ruang terbuka hijau, itu harus konsisten, misalkan gitu. Jangan kemudian katakanlah mohon maaf ya, sawah kemudian ini mau dibikin taman gitu. Padahal sebenarnya sawah produktif gitu. Dibikin taman, ini kan RTH juga, iya RTH juga, tapi kemudian di sana tamannya itu banyak sekali ini cor-corannya begitu, sama aja kan begitu kan. Nah ini satu hal. Yang kedua adalah soal kebijakan RT/RW itu. Jadi rencana tata ruang dan wilayah itu. Jadi ini harus konsisten begitu. Jadi misalkan wilayah ataupun kawasan yang memang tidak bisa ataupun yang rawan ketika itu dialihfungsikan, ya sudah, jangan dialihfungsikan kan begitu kira-kira gitu. Jangan kemudian memaksakan, karena itu nanti akan bertentangan dengan program presiden yang sekarang ini adalah pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development goals. Permasalahannya adalah ketika terjadi banjir di satu daerah itu kan akan kemudian menyebabkan permasalahan yang berkelindan, Mas. Terutama misalkan apalagi kalau misalkan daerah tersebut memiliki potensi banyak warganya di sana yang bergantung diri kepada pertanian. Adanya banjir kemudian menyebabkan sawah tergenang, akhirnya kemudian gagal panen. Belum lagi masalah kesehatan yang kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan oleh banjir itu sendiri begitu. Ya kalau ngomong soal banjir memang dampaknya luar biasa ya, baik secara ekonomi, sosial, budaya itu besar. Dan memang kalau kita petakan itu banjir itu yang sering datang itu kan di aliran di sekitar Sungai Juwana. Sekitar Sungai Juwana. Mulai kalau misalkan dari atas mulai Sukolilo, Kayen sampai kemudian ke bawah di Juwana gitu. Nah, itu selama ini sebenarnya masyarakat itu sudah terbiasa dan kemudian akhirnya dia punya kearifan lokal untuk kemudian mengelola kehidupannya gitu. Mulai dari ternak, mulai tanam saja itu kemudian dia bisa kira-kira kok banjirnya tahun bulan ini gitu. Diperkirakan sampai kemudian seperti itu gitu. Nah, artinya apa? Artinya bukan kemudian kita masyarakat tingkat mitigasinya sudah baik, sudahlah nggak usah diurus, bukan begitu maksudnya. Tapi bagaimana potensi itu, mitigasi yang seperti itu kemudian kita kolaborasikan dengan program pemerintah yang bisa mendorong mereka untuk tidak terpuruk gitu. Ketika misalkan MT1, 2 dia dapat, kemudian MT3 kena banjir gitu, atau mungkin MT2 kena banjir, itu pasti rugi kan. Nah, bagaimana kerugian itu kemudian pemerintah mengcover itu, ikut mengcover, dan itu sudah dilakukan. Artinya itu program-program yang insidentil saya pikir. Tapi bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian ini ketika ada sempadan sungai jangan ditanami dong begitu loh. Karena ini nanti akan berpotensi untuk rusak gitu. Sungainya rusak, banyak sedimentasi mudah, akhirnya banjir. Nah, kira-kira hal-hal yang seperti itu yang masih kurang masif kita lakukan. Pemerintah juga belum bisa memberikan contoh. Artinya begini, law enforcement-nya, katakanlah misalkan seperti ini. Ini wilayah sempadan sungai, ya sudah sempadan sungai. Ini mau saya kasih tanggul, ya sudah saya kasih tanggul. Gitu. Nah, ini yang kemudian
tanpa harus kemudian tindakan represif, masyarakat saya pikir bisalah diajak kemudian komunikasi. Artinya bagaimana kemudian diajak ini bareng-bareng bersama, kemudian kita bisa misalkan relokasi yang memang di area yang memang layak dan sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan misalkan begini ya, kalau petani, maaf ya, kalau nelayan misalnya, nelayan kemudian salah satu contoh ini ya. Kayak dulu itu kan sempat ada ya penggusuran di pinggir-pinggir Kali Juwana ya, ada daerah itu. Tapi kemudian mereka direlokasi di rumah susun gitu. Nah dari sisi mata pencarian dan budaya dan lain sebagainya, mereka nggak terbiasa di rumah susun. Oh iya jelas. Nelayan katakanlah misalkan, dokok jaring aja kemudian harus naik tangga macam-macam itu, terus kemudian harus naruh kapalnya di mana. Ini juga, maksud saya penyesuaian untuk masyarakat itu harus dilakukan begitu. Jadi misalkan kok jangan di pinggir sungai lah, ini mau saya bikin tanggul, tapi kamu pindah di mana? Oke kita rembuk gitu. Nah seperti itu. Tadi kalau dikatakan bahwa adanya sinergitas antara warga dan pemerintah begitu. Tapi Mas, saya perlu perlu memberikan sebuah cerita di daerah kami, Pucak Wangi masih di daerah tepatnya itu desanya namanya Kawak. Kawak itu Tanjung Sekar ya. Tanjung Sekar itu kan kemarin di tahun 2020 kalau tidak salah itu kan terkena sawah-sawah mereka terendam banjir kan. Dan akhirnya tidak bisa panen ataupun panen tapi dengan hasil yang tidak maksimal sama sekali. Nah, kemudian tadi jenengan katakan adanya sinergitas antara petani dan pemerintah. Nah, untuk menanggulangi hal itu adakah tidak sebuah program ataupun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu? Misalnya. Sebenarnya program ataupun instrumen yang kemudian bisa mendekatkan aspirasi masyarakat pada pemerintah itu sudah ada sebenarnya melewat musrenbang itu. Musrenbang itu kan mulai dari desa ya, desa. Kemudian ada bahkan yang desa itu bikin musrenbang tapi di tingkat dukuh gitu. Itu juga ada gitu kan. Tapi tanpa itu pun sebenarnya itu kan aspirasi dari mulai RT kan. Nah, naik ke kecamatan ke kabupaten bahkan kemudian di wilayah Ekskarisidenan dan kemudian Jawa Tengah. Nah itu sebenarnya saluran yang bisa digunakan. Artinya balik lagi kita harus hidupkan kearifan lokal ya. Rembuk desa itu penting ya. Ngobrol-ngobrol di tengah sawah, ngobrol-ngobrol di gubuk, di warung kopi. Nah ini kemudian ada rekomendasi harus begitu yang kemudian bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait di tingkat setempat misalkan di RW naik ke kemudian kelurahan naik ke kecamatan. Kira-kira kalau konsisten seperti itu saya pikir pemimpin dalam hal ini adalah pemangku kebijakan pemerintah. Itu pun juga harus terbuka. Jadi dia harus bahwa dia posisi dia itu adalah posisi untuk mengayomi ataupun menjadi jembatan saja atas aspirasi ataupun persoalan-persoalan yang ada di bawah untuk kemudian diselesaikan. Sebenarnya tugas utamanya di situ pemerintah gitu. Bukan kemudian yang lain-lain gitu. Apapun itu dalam segi infrastruktur, jalan rusak ya dilayani lah gitu. Kemudian nggak ada pekerjaan dilayani lah gitu. Investasi, kemudian dorong UMKM misalnya, banyak hal. Nah, ketika pemahaman itu kemudian dilakukan, nah itu akan masyarakat dengan pemerintah saya pikir bisa sinergi. Dikandani ya gampang masyarakat, mereka juga terlayani gitu. Nek dalane amoh dikandani ping 50 pun nggak akan mau. Dalan amoh ya Pak gitu kan, kira-kira begitu. Dengan warga itu memang harus kayaknya susah-susah gampang gitu Pak. Kalau tidak ada sesuatu yang diberikan terlebih dahulu ya bisa jadi kemungkinan besar warganya akan tidak respect begitu dengan pemerintahnya. Iya. Tapi kira-kira perbincangan kita sudah ini ya Pak,
banyak sekali ya, dari tadi investasi, kemudian adanya banjir, kemudian nah dari kesekian banyak hal-hal yang kita bahas tadi, ada tidak sesuatu hal yang memang menjadi sorotan utama jenengan yang perlu dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menilai padi ini, bahwa pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai gitu. Kesan saya ya, kesan saya kesan. Di padi itu selama ini itu sampai sekarang yang masih menurut saya harus diperjuangkan adalah kebencanaan ya. Karena itu kenapa nggak yang lain? Karena kebencanaan ini sebuah bisa jadi persoalan yang bisa menghambat sisi-sisi yang lain, ekonomi, sosial, budaya, dan lain, pendidikan dan yeah. Artinya apa? Artinya untuk konsep pembangunan saja kita susah ketika misalkan banjir itu tidak teratasi. Yeah. Coba kita lihat bersama ya. Daerah lain itu kayak misalkan Kudus katakanlah, atau Semarang katakanlah, itu di hampir semua kecamatan itu berkembang. Dari sisi infrastruktur, kemudian bahkan perekonomian yang paling perekonomian. Nah kalau di Pati ini agak susah pemerataannya, karena apa? Karena terkendala tadi. Gitu. Orang enggel-enggel kemudian punya pendapatan yang stabil misalnya. Terus kemudian bulan akhir tahun ya, Desember atau awal tahun Januari kena banjir, habis uang. Habis uangnya. Minimal orang yang kena banjir, rumahnya terendam banjir, itu ngecat minimal itu. Ngecat itu duit atau enggak kan begitu, kira-kira begitu. Belum lagi kalau misalkan kasurnya ada di bawah gitu dan kemudian terkena, dan itu kan perlu makanya recovery lagi. Artinya keseimbangan ekonomi akan goyang dia dengan adanya bencana tersebut ya. Pasti itu. Nah, ketika misalkan itu bisa teratasi, maka pembangunan ataupun pemerataan ekonomi akan lebih baik. Katakanlah beginilah, investor kasihlah di daerah selatan, apa mau? Pikir-pikir mereka gitu loh, karena banjir gitu loh. Nah ini kan hal-hal yang menarik sebenarnya, harus diselesaikan untuk pemimpin ke depan itu, bisa nggak itu? Karena Pati itu sebenarnya lembah itu loh, tapi lembah subur gitu loh, lembah yang punya potensi, diapit oleh Gunungan Kendeng di selatan dan kemudian Gunung Muria di utara gitu. Dan ini lembah yang subur, pertaniannya nyatanya kan kemudian bisa sedemikian rupa. Baik, masih ada pertanyaan Mas Arum? Saya bacakan masih, mumpung masih bisa ini Mas, 5 menit lagi. Masih ada ya? Yeah. Ada pertanyaan dari jenengku Kavi Ansori. Pak, sebenarnya saya lebih mempertanyakan seberapa jauh elektabilitas KPU daerah dalam mengadakan pilkada. Mengingat banyak sekali kasus-kasus skandal suara di beberapa daerah di negara Wakanda katanya, Pak. Maksudnya elektabilitas KPU itu? Mungkin yang dimaksud itu bukan elektabilitas, tapi kredibilitas. Oh, kredibilitas. Iya. Saya kira kalau sekarang itu kan sudah ada sistem ya. Ada sipol, terus kemudian ada, jadi semuanya pakai sistem ya. Kayak misalkan suara. Setahu saya keliling-keliling itu suara itu yang misalkan hasil pemungutan suara di TPS itu sudah bisa diketahui masyarakat lewat saksi parpol misalkan. Banyak yang kemudian itu bisa mengamati itu karena ada gadget ini kan. Oh iya. Jadi kan C1 itu hasil penghitungan suara yang di TPS itu sudah bisa dipotret atau bahkan upload di sistem mereka. Di KPU juga ada sistem yang itu, baik WA itu juga ada. Jadi kalau misalkan banyak sekali bukan hanya Bawaslu ya yang mengawasi pemilu itu, tapi dari unsur masyarakat sendiri, dari partai lewat saksi-saksinya, dan kemudian dari Bawaslu juga kan ada. Nah, relatif agak bisa diatasi. Saya pikir untuk kemudian
kemudian potensi-potensi kecurangan. Yeah. Lain dengan yang dulu ya. Yang dulu itu habis jadi dulu itu kan orang pegang HP, pegang kamera ya. Pegang kamera itu jarang sekali. Sekarang itu setiap Simple. orang pegang kamera begitu. Jadi ketika ada apa-apa didokumentasikan lewat kamera. Dan itu tidak bisa dibohongi begitu. Yeah. Jadi saya teringat sekali di pemilu kapan itu 2000 terakhir itu 2019 ya. Pak ya. 2019 itu juga banyak ya yang partai-partai kemudian saling berlomba dan meminta KPU untuk membuka C1 yang ada di TPS, dan nyatanya dibuka ya kemudian tidak ada persoalan karena memang buktinya real ya? Iya, bukti real di situ dan mereka nggak berani untuk kemudian mengubah gitu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk manipulasi data itu saya pikir potensinya kecil sekali. Bukan kemudian saya kenal dengan KPU tidak, tapi yang melihat pengamatan saya melihat faktor lapangan gitu ya Pak, yang memang C1 itu sendiri memang sangat susah sekali untuk diakses oleh orang-orang biasa saja. Iya. Sekarang lebih mudah begitu. Lain dengan tahun 2009, 2014 itu lain gitu. Karena teknologi belum begitu masif seperti ini. Sekarang sudah bisa itu. Ya. Barangkali untuk closing statement Pak. Untuk masyarakat Pati saya mengajak untuk tetap optimis lah dengan daerah kita, karena daerah kita itu punya potensi besar. Jadi dengan penduduk yang sekian besar, potensi alamnya, terus kemudian sumber daya manusia ini juga luar biasa. Jadi banyak orang Pati yang pinter-pinter itu, bahkan punya posisi. Nah, pesan saya begini ya, kita jangan alergi dengan politik karena politik ini berkorelasi dengan kehidupan kita. Bukan berarti kemudian kita mengajak masyarakat untuk berpolitik yang buruk, tidak, tapi berpolitik untuk kebangsaan kita. Begitu pesan yang bisa kita ambil. Kami juga mewakili kru yang bertugas, mohon maaf dengan sebesar-besarnya karena ini adalah episode pungkasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ngapunten loh Mas. Beli